Sore Bang. Irfan Frio Utomo, selamat malam Pak. Silakan, apa yang mau disampaikan kami dengar. Kalau saya sih enggak ada sih. Saya cuma mau tanya itu progresnya si Edis gimana? Progres tentang apa? Rumah Bukan. apologet Ini kumpul ada kebo. dua. Ada dua. Satu tentang bagaimana reporting dia terkait lembaga hukum, status dia sekarang gimana? Apakah sudah ada yang report? Ada tangkapan atau belum? Terus sama yang itu donasi untuk pembuatan rumah nggak jelas itu gimana gitu? Itu rumah kumpul kebo. Iya, kok ada itu apa namanya? Foto itu tadi. Lagi transaksi apa dia? Katanya dia sudah membayar DP rumah kumpul kebo. Jadi dibuatlah gambar tangan begini ngasih uang ada 2 ya. Sementara foto series tidak ada di foto memberikan uang itu. Kan kacau kawan. Oke, cuma foto-foto nggak jelas gitu ya. Progres untuk melapor-lapor itu sebenarnya saya nggak ngurus itu kawan. Kalau mereka mau ya silakan, udah kutunjukkan caranya kan. Nah ini dia. Tidak bisa gitu dengan baik menarasikan Ini itu. dia ya. Silakan. US Immigration and Custom Enforcement. Nah di sini ada emailnya. Kalian kirim email di sini. Kasih nama, alamat, kasih juga data kalian lah, kasih dulu baru data si Edis. Namanya Edis Dabutar bilangnya. Sesudah itu dia menggunakan Zile. Dia masuk itu ilegal, kerja dia di sana tapi memungut donasi ke Indonesia. Karena di video series sudah dihapusnya Zile-nya itu ya. Jadi situlah bilang. Prediksi tinggal di Los Angeles bilang aja. Oke, gitu aja ya. Oke, thank you Bang. Kalau gitu Bang. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baru lagi teman-teman ya, dari live terbaru dari Rudy Yohanes, membongkar tentang update atau progres dari rumah apologet yang didirikan atau yang direncanakan oleh Edis dengan cara menggalang donasi dari para pengikutnya. Ternyata sudah ada DP teman-teman ya. Berita terbarunya dari Rudy Yohanes, katanya sudah diserahkan sejumlah uang untuk DP rumah apologet tersebut. Tetapi ada yang ironis teman-teman ya, agak-agak menggelitik juga dan agak lucu juga, karena dikatakan oleh Rudy Yohanes itu bukan rumah apologet tetapi rumah kumpul kebo. Jadi ini rumah kumpul kebo sudah dikasih DP. Dan di sini kembali Rudy Yohanes memberikan trik yang kemarin sudah sempat viral ya, kini diulangi lagi tentang cara bagaimana melaporkan Edis tipu. Laporannya tidak usah penghujatan, tidak usah kejahatan atau yang lain-lain, tetapi cukup dengan melaporkan kalau Edis tipu itu adalah imigran gelap memakai visa turis. Ketika tinggal di Amerika dia menggalang donasi dari Indonesia. Nah nanti juga disebutkan alamat tempat pelaporan yang notabene itu adalah Departemen Imigrasi di Amerika Serikat. Nah teman-teman, bagaimanakah videonya? Langsung saja mari kita simak sambil kita seruput kopinya. Akan kubangunkan gereja. Aduh, memang lo orang ini. Ayo naik. Yang biar senang hati kalian. Kubuka ini 3M dah cair. Ya, 3M itu kemarin ya. Nah, menipu. Ini tentang si ku di sini menipu. M-nya itu apa lagi ya? Kemarin maling. Apa lagi? Apa lah itu? Hati-hati nantang mata hantu. Ngapain aku harus hati-hati? Kalau memang dia hebat, akui dia PC the King, itu aja dulu. Ada kuliah lay-lay kawanku. Dulu kami kawan, sampai ada kawan sebenarnya. Entah kenapa masuk ke sana dia kayak tersihir. Dibilangnya, saya ketemu dengan Rudy Yohanes, sudah saya WA dia untuk gini. Tidak ada di WA-nya, aku bilang, Lay tolong dulu Lay. Apa aku tersilap ya? Perasaanku nggak ada Lay WA aku bilang. Ya kan? Mau kali orang ini mafia-mafia dari awal datang dia.
Anda kan mengasih uang 5 juta. Oh, bukan saya itu. Anda mengaku si mata hantu, kawan. Aduh. Aduh, kapanlah kalian ini bisa jadi pemberani kayak sang debater? Kecil kali lah mata hantu ini. Aduh. Romo Gaul. Oh, Romo Gaul ini, Romo Gaul. Ya, Romgal. Halo Romo Gaul, selamat sore. Silakan Romo Gaul, apa yang mau disampaikan? Kami akan dengarkan Romo Gaul. Selamat sore Bang Rudi. Bang, Sore, silakan. kayaknya makin tambah hari pengikut Edis yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan ini kok semakin banyak, Bang. Saya kemarin lihat ada itu yang ngaku murtadin, Dedi Saputra, galang donasi bangun gereja. Dia bangun gereja buat apa gerejanya, Bang? Kalau sekiranya dia nggak percaya Yesus Tuhan gitu. Kira-kira buat apa gerejanya, Bang? Ya, buat gagah-gagahan lah. Dia bukan bangun gereja, dia bangun kandang kambing yang lebih eksklusif, cuman dimasuki orang banyak. Gitulah itu lihat. Kayaknya dia mati-matian banget bela si Edis, Bang. Dan ya memang halus sih nyerang Bang Rudi secara halus gitu. Tapi intinya kemungkinan dia juga udah nggak percaya bahwa Yesus Tuhan, Bang. Ya, begitulah. Karena dia kalau mengatakan Yesus Tuhan dan didengar oleh mafia rohani internasional di bawah kepemimpinan Sob Katul Bekatul termentul-mentul, nanti dia diserang. Takut dia kencing berdiri nanti kan. Makanya dia harus agak ngocop lah dulu, menjilat-jilat. Nyepong, Edis nyepong. Satu lagi, Bang. Dia itu kan katanya minta-minta donasi, minta-minta bantuan untuk bangun gereja ini dan begitu gitu kan. Nah, masalah keuangan si Dedi Saputra itu terbuka nggak, Bang? Menurut yang Bang Rudi Yohanes pantau, sekian bulan ini dapat sekian, pengeluaran sekian, Ya. ada enggak? Kalau masalah kejujuran dan keterbukaan, belum ada yang menyaingi sang debaters. Siapa itu? Siapa namanya? Tersadarkan itu. Gayanya itu aja banyak. Berlindung di suaranya agak lebih ya. Begini ya, begini. Paling pangocop juga aja itu. Masa donasi sebanyak itu bangun kandang kambing yang akan digunakan orang dan dikatakan untuk Tuhan Yesus. Terhina kali aku jadi Kristen. Kandang kambing untuk tempat Tuhanku, kan lawak. Itu mana pernah dia itu transparan. Berapa terkumpul pernah nggak dia bilang? Kan nggak ada. Berapa yang dipakai pernah nggak? Pernah kan? Kalau sang debater masih mending. Running tag jalan, uang terkumpul sambil live kusebutkan, baru masuk sekian, baru masuk, besok kita beli ini apa, besoknya, ini udah kubeli baru hari ini semen, ini apa, jelas. Kalau gitu si Dedi Saputra itu 11-12 lah dengan Tai Pudin ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian ini, Bang, dia sekarang tersangkut kasus, Bang, dugaan penistaan agama. Sudah dilaporkan tuh oleh umat Islam. Kira-kira nih menurut pandangan Abang, kalau Dedi Saputra ini tidak menghujat Islam, kira-kira dia bisa dapat donasi juga apa enggak, Bang, menurut Abang? Oke. Jangankan si Dedi Saputra itu, kawan. Si Kudis TV aja, kawan. Si Edis apa namanya itu Sepong. Nggak kenal yang mau membantu dia. Kita lihat sejarahnya. Edis dulu waktu di Indonesia kan dia bicara Alkitab. Laku nggak? Nggak laku, kawan. Nggak ada yang mau mendengar. Sesudah itu dia mengujak Katolik, baru agak laku. Itu pun sedikit karena orang Katolik hanya bicara berapa kali si DKC, habis itu nggak dibahas lagi kan. Nah kemudian apa? Kembali dia bicara Bible, nggak laku. Makanya dia punya satu misi. Oh ternyata kalau membahas Bible tak ada yang mau mendonasi sama aku. Udahlah aku berangkat ke luar negeri biar aku menghujat-hujat Islam kan ya. Pergilah dia ke luar negeri dan sukseslah dia di luar negeri menghujat Islam.
Tapi modal yang dikeluarkannya sangat besar, 1,6 M hanya untuk menghujat. Padahal kiamat tidak ada keluar 1,6. Tetap di Indonesia menghujat. Tapi sialnya kiamat tidak banyak dapat uang. Itu aja sialnya. Oke Bang, kalau begitu kesimpulan yang saya pahami berarti mereka penghujat Islam ini seperti Saifuddin, Sopkatul, Edis, terus Deddy Saputra, ya motivasinya memang donasi ya Bang ya. Motivasinya sudah jelas, betul itu. Gak ada tidak bukan uang lah. Mana mau orang itu berjuang di jalan Yesus? Mana ada? Miskin dia berjuang di jalan Yesus. Apa buktinya? Si Edis sudah lihat kan miskin, tidak ada apa-apanya. Nah, setelah dia menghujat Islam, barulah dia naik pamor, barulah dia dapat banyak uang. Ingat ya orang Kristen ya, hari ini kalian membiayai orang-orang menghujat Islam. Ingat, ketika nanti Kristen dihujat, jangan kalian panik ya. Jangan kalian menderita juga ya. Itu yang kalian ingat. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa di Indonesia, jangan ada yang menangis. Katakan, iya memang itu rencana kami. Bilang ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Apa ada lagi? Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Hari ini kalian bilang kan belum ada. Iya belum ada. Karena masih ada tingkat kesabaran mereka sebagai warga negara Indonesia. Tapi nanti ketika itu sudah menjadi satu kebencian kawan, berhati-hati kalian ya. Aku ingatkan dari sekarang loh. Biasanya kalau aku ingatkan pasti terjadi. Dulu juga aku ingatkan, Pak Yusuf Manobulu, jangan lakukan ini. Nanti kau begini-begini terjadi. Gracia Pelo, ini nggak bagus kau bahas gini. Itu kau memang ada mengenai itu. Tapi jangan kau tambah-tambah narasi. Anda didengar. Jadi MKC yang pertama sekali telepon saya juga. Pak, jangan lakukan ini Pak. Udahlah begini-begini dulu. Jangan tampak wajah. Nggak apa-apa Pak, gini-gini. Akhirnya gol juga ya. Jadi hati-hati kalian kawan-kawan ya. Aku kalau mengingatkan itu kawan, karena aku paham. Sudahlah, ada lagi ini tantangan 2 miliar. Siapa orang luar negeri yang mau melaporkan si Juma kata ini mau melaporkan, ada orang 2 miliar. Nanti aku putarkan videonya. Mau 100 miliar pun kau pegang cakapku ini ya. Nggak mampu kalian menyentuh si Juma. Itu aku bilang sama kalian. Ya, teman-teman yang belum tahu tentang si Deddy Saputra atau akun TikToknya namanya Tersadarkan ya, yang katanya dia murtadin dari Aceh, yang katanya juga dibilang oleh Rudi Yohanes dia membangun kandang kambing, bangun gereja tetapi dibilangnya bangun kandang kambing, hasil dari donasi, hasil dari menghujat, karena menghujat dapat donasi untuk membangun gereja, tetapi gerejanya dibilang oleh Rudi Yohanes kandang kambing. Nah ini teman-teman ya, ini adalah sosok atau wajah dari Deddy Saputra tersebut ya. Dia dilaporkan karena dia melakukan penistaan agama. Silakan IPJ Medan. IPJ Media Bang. Media, sorry Medan. Silakan, aku dengar. Oke Bang Sang Debater, selamat sore, salam toleransi. Selamat sore, salam toleransi, silakan. Oke. Saya Muslim ya Bang ya. Saya juga beberapa kali memang diskusi dengan Edis juga ya. Jadi saya bisa menangkapnya begini ya, selaku outsider ya, orang luar ya jatuhnya kan. Saya cuma mau menyampaikan lagi kepada umat Islam dimanapun berada, tolong jangan lagi masuk di room Edis. Karena apa? Karena kalau kita nanti masuk ke room Edis, kita diskusi dengan beliau dalam artian muslim yang awam, itu nanti sampai kapan Islam itu akan diolok-olok. Nah, jadi kalau kita tidak masuk ke roomnya itu, nanti lihat sendiri, ini nanti dia bisa jadi akan berhenti membuka koma live-nya itu. Karena apa? Karena penghasilan dari Edis TV itu adalah 99,99% itu berasal daripada roomnya tersebut yang isinya adalah hujatan, teman-teman. Jadi teman-teman muslim di sini yang masih punya kesadaran, jangan join lagi ke live-nya Edis TV gitu. Nah itu yang pertama ya, saya berikan nasihat untuk teman-teman muslim. Yang kedua,
Untuk teman-teman Kristen tersayang ya, terkasih ya. Tolong teman-teman Kristen, kita kan di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Bedakan antara diskusi, caci maki ataupun juga hujatan. Bang Sang Debaters ini adalah seorang debaters yang sejati. Ya, ketika beliau berdebat dengan teman-teman apologet, dia tidak pernah melakukan caci maki ataupun yang lainnya gitu. Jadi teman-teman bedakan antara mana pengajaran dan mana penghajaran dari oknum-oknum agama gitu. Dan saya pun juga masih belum yakin kalau Edis TV itu adalah satu pemikiran dengan Bang Sang Debaters dalam hal teologinya. Nggak tahu ya, katanya kan dia saksi Yehova dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi sadarlah teman-teman Kristen juga gitu. Jangan mau kita di Indonesia ini dipecah belah oleh orang-orang dari luar negeri sana. Orang-orang yang dia tidak tahu gitu kan bagaimana keadaan di Indonesia gitu. Apalagi Indonesia sekarang itu sudah sudah aman gitu dari konflik-konflik yang ada. Jangan sampai terjadi lagi konflik tragedi umat beragama sebelumnya gitu. Karena apa? Karena yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan kita. Jangan sampai semboyan kita itu dirobek-robek oleh orang-orang yang ingin kita hancur, teman-teman, yang ingin kita chaos gitu. Jadi pesan yang terakhir nih untuk Bang Pasang Debaters, terus beritakan Bang terkait dengan kebenaran itu sendiri. Jangan sampai jangan sampai kasih orang-orang tersebut memberikan pembenaran yang seharusnya tidak patut dibenarkan gitu. Dan Abang bisa nanti memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada umat Kristen agar tidak termakan dengan omongan Edis gitu. Apalagi donasi-donasi yang disalurkan kepada sang Edis itu kan sekarang kita nggak tahu digunakan untuk apa gitu kan. Entah betul dia buat rumah apologet, entah enggak gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi Bang Sang Debaters, saya selaku umat Islam hanya bisa memberikan mungkin saran dan juga masukan antara kita umat Islam dan Kristen. Sekali lagi salam toleransi, semoga konflik Abang ini selesai dengan secara win-win solution. Tidak ada satupun pihak yang dirugikan, dan sekali lagi tolong jangan gabung di room Edis TV untuk umat Islam. Gitu Bang Kartu Idol. Oke. Terima kasih IPJ Media. Ya kawan-kawan. Yang membuat Edis itu besar kepala, makanya saya bilang itu adalah, maafin ya, orang-orang Islam yang unyu-unyu. Kalau yang pintar kan dia nggak berani sih Edis itu debat head to head dengan sistem proporsional. Tapi yang unyu-unyu kawan, masuklah ke situ. Setelah yang unyu-unyu ini masuk, dihajarlah sama mereka, ya kan? Kadang aku kasihan ya. Nah, pertama dulu si mata hantu tidak setuju dengan Edis mengenai jalan salib itu adalah rencana iblis. Tidak setuju mata hantu. Aku tahu dari orangnya. Tetapi kawan, diseranglah mata hantu. Kan orang ini mafia internasional, mafia rohani internasional. Diseranglah mata hantu, keder dia kawan, keder. Langsung dibela-bela aja Edis. Edis tipu, kan lawak. Jadi hanya Sang Debater lah yang berani melawan arus ya. Yang lain tengkurap, semua tengkurap. Jadi mau dibilang Yesus bukan Tuhan, terima aja orang yang nggak ada yang berani. Yang orang-orang gereja pun tidak ada yang berani. Ada yang berani, tapi Edisnya menghindar-menghindar. Kalian bayangkan betapa liciknya grupnya si Edis dan sok katul-bekatul teman-teman ini kawan. Itu kalian dengar baik-baik ya. Ya. Ini biar kalian paham. Aduh. Halo Pak Musa, selamat sore. Sore. Ya, silakan. Sedikit aja dah, tidak usah lama-lama. Ini ya, saya jujur sebagai seorang Muslim ya empatik lah pada antum nih. Karena saya dahulu pernah menonton channel antum tuh, ketika antum live, antum sempat promosikan untuk menggalang dana untuk masjid yang ada di Kalimantan Barat kalau tak salah dulu tuh ya lah ya. Nah, jadi disinilah terketuk ya saya secara secara apologet kita bermusuhan, betul itu Le. Tapi kalau untuk berkasih sayang antar umat beragama, itu kita tak dapat kita luputkan, ya kan? Tak dapat kita ingkari lah. Nah, jadi memang herder-herdernya di sini ketika berdebat sama antum pun tidak ada yang rasional mereka.
mereka mendatangi antum atas dasar kebencian saja. Padahal antum, saya sebagai seorang muslim saja, ketika antum menjelaskan tentang bagaimana fitnahan yang datang pada antum, tentang bagaimana antum nih dituduh memakan donasi anak kata itu ketika antum menjelaskan, saya paham maksud antum itu bagaimana gitu. Nah, ini ketika antum frontal terhadap mereka, marah terhadap mereka, itu wajar, sangat-sangat wajar. Kenapa? Stigma buruk, ya, stigma itu akan melekat pada diri antum, yang dimana antum akan tersiksa ketika anak antum dibully oleh kawan-kawannya karena antum menjaga hal itu. Dan ketika ada perselisihan ya anak-anak antum di sekolahnya atau gimana, nanti pasti orang tua mereka itu pasti akan berkata, oh anak si Rudi, Rudi Hanes itu pernah memakan anaknya itu, bapaknya pernah memakan donasi anak Batak. Itu pasti orang tuanya pasti akan mengatakan hal itu gitu. Nah, antum membela harga diri, membela kehormatan, saya acungi jempol, saya dukung sepenuhnya. Makanya video-video antum ini saya ambili supaya ikut mengabarkan saja, Jadi antum luar biasa. Bagi saya luar biasa. Antum membela harga diri, membela kehormatan keluarga, karena stigma buruk itu akan melekat pada diri antum. Antum usahakan untuk menghilangkannya. Bagus. Itu saja, silakan. Oke, terima kasih. Inilah dia masjid itu ya. Tadi videonya sudah kubuat ya. Nah, inilah dia. Terima kasih Pak Musa diingatkan ya. Oke, selamat sore Pak Musa. Jadi jelek-jelek gini aku kawan, pernah aku ikut ambil bagian membangun masjid di Kalimantan. Jangan kalian kira. Cobalah kalian pikir ya kawan-kawannya. Ini loh, aku Kristen. Mereka masuk ke channelku dan bilang, Bang, bantu dulu kami mau bangun masjid. Nah ini beliau ya Bapak itu ya. Nah ini aku nih. Ini nggak bohong kawan. Jangan kalian bilang Yudas. Ini bicara tentang anak bangsa. Ini kami video call. Tak aku setting kawan. Habis itu ku ajaklah kawan-kawan muslim kawan, bantu kalian lah. Karena kalau aku membantu orang ini nanti, aku dibilang lagi Iskariot, ku bilang. Aku nggak tahu kelanjutannya bagaimana, penting sudah ku sampaikan kepada kawan-kawan muslim ya. Nah, inilah masjid itu kawan. Gini-gini meskipun sedikit. Ada andilku di masjid ini kawan. Ya. Jadi kawan, aku itu hanya dalam berdebat aja. Memang ku bilang, kau musuh utamaku kalau berdebat. Tapi selesai ditutup closing statement, kau adalah saudaraku sebangsa setanah air. Aku nggak kayak kalian. Gila semuanya. Tahu gilanya apa? Kalau berdebat ya musuh di berdebat. Di luar itu pun musuh. Cari muka kan ya. Saya nggak cari muka. Ini tahun berapa ini bro? 2023. Saya nggak pernah cari muka. Buktinya Bapak tadi mengingatkan Pak Musa. Itu biar kalian tahu. Nggak aku tambahin, nggak aku kurangi. Diingatkan beliau. Aku udah lupa itu. Ada lagi waktu beli semen itu. Banyak. Oh, mau kalian lihat aku membantu seorang ibu muslim. Wow. Kalian kiranya aku ini tidak peduli kawan. Apapun agamanya, kalau bicara untuk kebaikan, jangan kau pandang orang itu apa agamanya. Tapi kalau berdebat, iya. Jangan kalian pukul semua. Oh, berdebat kami musuhan. Di dunia nyata juga musuhan. Jumpa kau orang, kau hina-hina. Aduh. Terlalu kau kawannya. Makanya kau orangnya santai. Ini. Saya nggak bohong. Aduh kalian ini. Waktu itu dia minta bantuan untuk sekolah anaknya. Bukan hanya ini, ada lagi. Ini ya. Ini sepeda ini dikasih siapa namanya? Lupa aku, dokter itu Banten dulu dokter ya, tapi karena dia hati nuraninya ndak itu, jadi dia bilang keluar dari kedokterannya itu. Wah, ngeri bang kan ya. Nah, itu kawannya. Jadi jangan kalian jangan kalian terlalu fanatik lah ya. Kita dalam perdebatan hanya bermusuhan. Tapi kalau sesama anak bangsa, apa tega kau melihat ada bangsamu, anak bangsamu tiba-tiba menderita, tidak kau tolong? Oh janganlah kawan. Kau bilang kau pengikut Yesus. Yesus itu ketika bilang, ketika aku lapar engkau memberi aku makan. Tidak dibilangnya ketika aku lapar dan beragama Kristen. Gak ada itu kawan. Kalian aja memang sok-sok
menasihati gue, ajaran Yesus. Aku tahu kali lah ajaran Yesus, kawan. Oke kawan ya, sudah ada, tunggu dulu. Nah ini kawan, ku bukakan dulu sesuatu. Si PC The King itu pengecut itu kawan, aduh. Segala sesuatu itu dengan benar. Ah, ini suara dia nih. Mau untuk ditunjuk sebagai orang yang mengurusi kasus. Urus yang benar. Bukan asal-asal. Ini waktu kami dengan Pak Bom Bom live ya. Targetnya harus seperti ini, targetnya harus seperti ini. Nah, itu suara PC The King ya. Sama percis nggak dengan mata hantu? Sama percis. Nah, ini mata hantu. Mana suaranya? Oh, bukan, enggak ada ya. Ini aja lah. Bukan segala sesuatu itu dengan benar. Kalau memang mau untuk ditunjuk sebagai orang yang mengurusi kasus, urus yang benar. Bukan asal-asal. Nah, dia ini enggak tahu malu kawan. Dulu dibilangnya pra peradilan itu, kata si mata hantu kawan. Ya, itu harus ada apa namanya itu? Harus ada pelapor. Ketawa aku kawan. Makanya aku bilang isi kepalanya kotoran. Nggak ada kawan. Aduh. Ini thumbnailnya PC The King. Ya. Komalnya aku udah lupa di mana ini. Jadi ini PC The King kawan ya. Aduh, kalian ini mau kali kalian dibohongi, berubah nama dari PC The King menjadi mata hantu misalnya. Kan ndak mau mengaku. Dibilangnya aku lari. Kena sejak kapan lah aku lari? Aduh. Lawak. Oke. Jadi lama-lama aku bilang kawan, gereja kan sepi. Kenapa? Ya dulu orang Kristen percaya Yesus Tuhan. Oleh saya di sini nanti nggak jadi percaya lagi Yesus Tuhan. Anthony, selamat sore Anthony. Ya, selamat sore. Silakan, aku dengarkan. Oke, saya ingin bertanya kepada yang lari-lari di luar negeri ya Bang Rudi. Itu kenapa sih Bang Rudi ke orang-orang yang keluar dari luar negeri itu kok meminta donasi itu ke dalam negeri? Oh, mikir kan kau akhirnya, aneh kan? Nah, kita tahu sendiri lah ya bahwa saudara seimannya itu minoritas di negeri ini, betul nggak? Ya. Sedangkan dia lari ke negara yang mayoritas saudara seimannya. Kenapa di negara tempat dia kabur, yang mayoritas saudara seimannya, dia tidak meminta ke sono? Ayo, bisa ngasih penjelasan nggak Bang Rudi? Mikir kau, ayo. Unik kan? Iya. Menarik. Iya. Ini sangat menarik ya. Kenapa Kudis TV dan mafia-mafia rohani itu tidak pernah minta bantuan kepada orang-orang bule? Karena orang bule akan bilang apa? Bullshit kau katanya. Gaya kau sok rohani katanya. Dia tahu bahwa yang bisa dieksploitasi itu adalah orang-orang di Indonesia kawan. Sekalipun minor tapi bodohnya mayor. Dia paham itu. Minoritas ini tapi bodohnya mayor. Nah itulah. Ya, ini untuk saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan mau dirusak kesatuan kita sama orang-orang yang cari bakat kayak gitu ya. Ingat ya. Beda kan? Kenapa tidak mau di mayoritas minta sama yang mayoritas di sana? Ayo. Kenapa? Aneh kan? Itu dia. Jangan mau ya. Sudah, baru dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Anthony. Selamat sore. Fenomena Kristen tukang hujat seperti Edis Tipu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa para pembuat keributan seperti ini memilih kabur ke luar negeri tetapi tetap mengemis donasi dari jemaat gereja yang ada di Indonesia? Jawabannya sederhana, karena kalau minta dana kepada komunitas Kristen di Amerika, mereka bakal langsung dicap omong kosong. Di luar negeri, jemaat sudah terlalu sering melihat figur-figur kontroversial yang hanya jual drama demi uang. Jadi mereka lebih memilih mengumpulkan donasi untuk menyelamatkan gereja-gereja mereka sendiri yang banyak sepi jemaat hingga dijual. Ironisnya, gereja-gereja itu dibeli oleh pihak muslim dan berubahlah gereja itu menjadi masjid. Jadi wajar kalau mereka tidak sudi membiayai semisal tukang hujat Edis Tipu itu ya, yang kerjaannya hanya pembuat gaduh, yang kerjanya hanya menghujat,
memancing konflik, bukan membangun. Karena bagi mereka, membantu orang yang lari sambil teriak minta donasi itu jelas tidak masuk akal. Apalagi jika jejak kontroversinya sudah panjang dan penuh drama. Ya itu fakta ya kawan-kawan ya. Mana mau orang bule membiayai orang itu kawan. Kenapa? Dia bilang itu orang-orang munafik itu kawan. Nah ini ya, aku bukakan namanya channel PC The King. Nah ini PC The King asli nih kawan. Aduh, kalian kiranya ini ya, ntar ya, PC The King ini. Suaranya ya ini. Nah ini sedikit waras. Saya sudah sering mengatakannya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus itu yang benar. Nah, PC The King ini dulu melawan Sedis. Setelah Sedis sukses, tidak berani dia kawan. Ini PC The King ada judulnya ya. Oten sakit jiwa. Kalau kalian cari banyak ini PC The King aja cari ya. Black Panther Management. Inilah PC The King ya. Mana punya dia ya? Udah dihapus-hapusinya videonya ya. Nah ini. Nah inilah PC The King itu kawan ya. PC The King ini kan. Kalau kalian googling, dia ganti nama lagi tuh. PC The King 1400. Nah. Bom ngasih tahu ke Bang Kandar. Inilah PC The King. Dalam WhatsApp Bom ya. Ini WhatsApp Bom teman-teman ya. Ini WhatsApp Bom ya. Ini suara Bom ya. Oh balas kom. Ini Sinandar ya dengan Pak Bom rupanya. Mana PC The King lagi? Pak Kace sudah mulai apa ya? Sudah mulai eksis. Cuman ya jangan kalian giring-giring Pak Kace untuk ikut lagi kawan, terjun ke dunia ini karena kayak gini ya. Karena dia sudah tua. Mbok ya kalian memiliki apa? Ya jangan semua dipaksakan, semua dipaksakan, jangan ya. Nah, kalian carilah suara PC The King itu. Udah banyak yang hilang ya. Tapi itulah suaranya kawan. Cari kalian dulu satu suara PC The King. Dari hapusin ya kawan. Tidak berani dia pakai PC The King. Dia pingin menonjol ya. Pingin dikenal. Makanya dia tampak wajah. Ini siapa nih? Coba ada yang tahu ya. Kalau ada kalian temukan suara si PC The King. Ini bukan. Kalau ada suara PC The King. Ya. Kalian carikan saya. Karena dia ini apa juga. Hujater juga ini. Hujater. Halo. Mana dia? Jadi suaranya itu 100% mirip ya kawan-kawannya. Oh ini dia 785 apa nih? PC D.King. Oh gitu caranya. Ya cari kalian lah. Ya malas aku mencarinya. Kalian aja nanti ya. Oke. Sekarang aku naikkan lagi ya. Puaskan kalian kawan. Mumpung aku masih hidup. Siapa tahu herdernya Edis kan. Edis ini sudah mengirim herdernya. Mana tahu mengapa? Pick moral. Funky makau nih. Tidak usah marah-marah ya. Ini aku ingatkanlah kepada herder. Tidak usah kalian maki-maki. Gunanya apa? Kalian bilang murid Yesus. Mana pernah Yesus memaki-maki kayak gitu ya. Silakan. Mister, ya. Horas tulang. Horas, selamat malam di situ, silakan. Sorry tulang ya, aku baru pulang kerja ini tulang. Baru pulang jualan. Jadi kesempatan aku lihat tulang nih lagi live. Tulang, aku fans tulang loh. Dari dulu aku lihat-lihat video tulang. Aku lihat pelayanan tulang luar biasa bagi pekabaran Injil. Kemudian hanya karena menurut aku nilai setitik tulang. Jadi ribut tulangnya. Jadi lupa fokus utama tulang menyenangkan hati Tuhan. Fokus tulang di dalam pekabaran Injil itu akhirnya menurut aku waktu kan terus berjalan nih tulang.
Bagaimana kalau tulang fokus kembali melayani Tuhan? Fokus kembali melakukan pemberitaan Injil tulang. Istriku boros itu orang tulang, mamanya boruh Tagalung. Makanya manjau tulang auto tulang. Setabi jo tulang, di Riau do tulang kan? Oh lo. Diri tahu. Oke, aku jawab dulu ya, matikan mikmu, gantian kita. Jadi kalau dibilang aku tidak menjalankan misi yang apa diemban oleh Tuhan Yesus Kristus itu juga keliru ya. Karena Edis sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Maka para rasul juga mengatakan apa? Kita harus memiliki hak jawab. Jawablah, maka aku jawab. Cuman si Edis kan nyerang pribadi menjawabnya. Kenapa orang tidak pernah mengkritisi si Edis tentang dia menyerang pribadiku? Selalu bilang orang, oh kan benar, kan benar. Dari mana benarnya? Salah benar itu urusan pengadilan. Tidak bisa kita mengatakan benar atau tidak ya. Ini ku ajari kalian. Kita hanya bisa berasumsi. Nah sekarang coba minta sama si Edis. Benar nggak Bang Rudi itu mengurusi pra-peradilan? Sudah jawab si Edis benar. Cuman karena si Edis dodong loak, maka dibilangnya pra-peradilan itu kan tulis-tulis surat ke hakim. Malu aku dengarnya kau. Makanya DO itu dari Fakultas Hukum. Suaraku jelas tulang. Di sini hujan deras. Masih live aja dah. Udah nanti kau turun dulu aja. Nanti kau kena sambar petir. Karena kalau sambil hujan deras main handphone di tempat kami banyak orang kena sambar petir. Oke ya, Mister. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau si Edis itu benar-benar pendebat sejati, dia harus menjawab tantanganku dong, tantangan Pak MYM. Bukan malah lari sana, lari sini kayak iblis kan. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Nah gua tuh kecil-kecil kan. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Pahami kalian dulu itu kawannya. Dia ngajak orang berantem. Dia ngajak orang berdebat. Diterima tantangan dia, lari. Terus dikata-katanya orang itu penakut. Dikata-katanya orang itu harus belajar. Dan herdernya senang kawan. Melihat kedodongan, keloakan, senang herdernya. Kan parah kawan. Parah. Harusnya begitu itu yang terjadi, oh ya saya siap, mari. Tidak takut. Nah itu baru ini, enak lihatnya kan. Tidak perlu kami ribut seperti ini. Oke Rudi Johannes, saya hadapi kau duel, kita berdebat. Nah, enak kan. Biarlah PK-PK, dia bajak PK-nya aku kecil. Tapi kita beradu argumen. Tapi apakah kalian pikir dia bijaksana? Tidak. Tapi kenapa kalian bela dia? Karena dia tahu kalian itu dodong. Yang di Indonesia, Oten itu minoritas. Tapi dodongnya mayoritas. Oten ya, kalau Kristen cerdas-cerdas. Oten itu pendukung si Edis. Makanya digelari Oten. Kenapa? Dodongnya mayoritas. Paham ya? Halo. Halo Borjuis, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Pak Borjuis. Ya, kalau nggak salah nama akun ini pernah jadi namanya penginjil. Kalau nggak salah. Ya, senang lihatnya nama akunnya penginjil. Tapi di akhir-akhir ini penginjil itu udah hilang menjadi karpidol. Karpidol menjadi penghujat. Penghujat menjadi pemaki yang mengatakan semua orang goblok, semua orang bodoh, semua orang oon. Pokoknya yang berseberangan dengan karpidol adalah oon dan bodoh. Ya, seakan-akan karpidol itu adalah orang yang paling benar. Menurutmu benar nggak itu? Di mana letak cerdasnya kalian? Coba aku mau tahu. Kamu cerdas nggak? 2 log 8 berapa? 8 buat apa itu? Udah, berarti dalilnya dah tepat ya kongkonnya. Aduh. 8 itu saya cerdas.
Ya, minimal itulah kau tahu. Jadi kawan-kawan, kalian itu orang-orang tak bijak, ku bilangnya. Ketika si Edis tipu ku ajak debat, harusnya kalian semangati, ayo debat Bang Edis, hantam sang debater, itu baru ini. Tapi kalau dia hujat-hujat aku, terus kalian bela-bela, aduh, kan memang dodong kalian. Kami orang Kristen loh. Kami punya kasih. Apa kasih ketika dia menghujat-hujat aku, memaki-maki aku? Di mana kasihnya? Oh, itu khusus untuk Edis, nggak apa-apa. Publik, khususnya para pendukung dan pemuja Edis Tipu, sebenarnya sangat berharap duel panas antara Edis Tipu versus Rudy Yohanes terjadi. Setiap kali Rudy Yohanes live, ia selalu membuka kesempatan, memanggil, bahkan menunggu Edis Tipu untuk naik dan berdebat secara terbuka. Tetapi anehnya, sosok yang paling lantang di video justru hilang nyali ketika ditantang langsung. Sebaliknya, ketika Edis Tipu yang live dan Rudy Yohanes hadir serta siap naik untuk berdebat, Edis Tipu lagi-lagi tidak berani menaikkannya. Sikap tarik ulur inilah yang membuat publik kecewa, terutama para pemuja Edis Tipu sendiri yang menunggu-nunggu benturan argumen panas di antara keduanya. Ekspektasi besar, tetapi keberanian tidak pernah muncul. Yang tersisa hanyalah drama tanpa realita. Nah, sekarang aku tunjukkan sebuah foto. Aku bilang ini, wih ngeri. Inilah si Edis lagi membayar uang DP rumahnya itu ya. Oh, kayak gini masih subkatul. Entah tangan siapa aja yang mengasih duit itu, kan tidak ditunjukkan wajahnya. Kan aku bilang mafianya, orang mafia internasional. Di mana tadi kuliah itu? Sial kali. Terpencil aku terus hilang. Jadi digambar rumahnya itu diambil dari YouTube itu, dari Google ya. Gulu-gulu digambar rumah. Baru ada orang memegang uang begini kawan. Saling mengasih uang. Dibilangnya, ini Edis sudah membayar uang DP cash. Kawan, maaf dulu lah. Tahu dia kalian itu dongo. Maka diambillah foto. Apa susahnya tampakkan wajah dia gulu-gulu. Orang dia di luar negeri. Kan sudah ku bilang mafianya orang ini. Aduh, Aipam. Aipam. Coba balikkan. Aipam jadi mafia. Halo, aduh gulu-gulu. Gulu-gulu. Mana lagi nih? Kalau bisa kalian nama-nama apalah, nama-nama yang bagus ya biar bisa kulihat. Masalahnya orang ini syirik sama apa yang ku syirikkan sama si Edis kawan? Kalian yang syirik. Oh, rumah nak terang, padahal si Edis rumah Puloget tak pernah kalian bahas-bahas. Disko rumah Puloget kau atas nama kau, ha? Kau di situ tinggal ya dengan subkatul bekatul teman-teman tul. Mau kumpul kebo kalian ya. Kau di situ tinggal ya dengan subkatul bekatul teman-teman tul. Mau kumpul kebo kalian ya. Kan bisa aja kawan. Paham ya? Nih, ya Bang Edi sudah mendp. Bu, waduh, berapa tuh Bu? DP-nya tuh? Hampir 10%. Wow, mantap. Tuh dolar ya, ini cash DP-nya. Jadi rumah apologetnya sudah ada teman-teman. Ya, dan nggak beli batu bata ya, karena yang dibeli rumah bukan batu bata. Mau bangun rumah. Teman-teman, ternyata rumah yang katanya sudah di DP untuk rumah apologet versi Edis Tipu justru berubah jadi bahan olok-olok. Sopiatul mengklaim semuanya sudah beres, tetapi Rudy Yohanes langsung menyentil dengan pedas bahwa itu bukan rumah apologet, melainkan rumah kumpul kebu antara Edis TV dan Sopiatul. Drama klaim palsu, bumbu fitnah, dan saling sindir antara mereka membuat proyek yang katanya rohani ini justru terlihat semakin penuh tipu muslihat dan skandal murahan. Kalian itu yang iri, kalian usik aku. Oh, Rudy Simamora gimana? Oh, gereja gimana? Oh, ini masalahnya itu. Banyak lagi kegiatan sosialku. Kegiatan sosialmu mana? Kenapa kegiatan sosialku? Enggak kalian pernah tanya.
Datanglah si mata hantu. Sampai kolor-kolor kau pun dari dona. Bangga aku kawan. Waktu aku menikah kawan. Mulai dari minyak rambut. Aku nggak pakai minyak rambut ya. Dari atas. Sampai celana dalamku. Sampai sepatuku. Itu memang dari para kawan-kawanku. Karena waktu itu aku dalam status ngeri-ngeri sedap ya. Genting 2011. Saya bangga dong. Kenapa ternyata saudara-saudara seiman saya masih memelihara saya. Dan itu tidak pernah ku sembunyikan. Kan ku bilang itu setiap aku live. Ya tahun 2011. Setiap aku masuk Facebook kan ku kasih tahu itu kawan. Jadi kisah sedihku itu kan bermulai dari 2011 itu. Aku difitnah di dalam dunia maya. Makanya yang ditunjukkan si mata hantu itu kan bongak kawan. Isi kepalanya tidak ada. Oh ini si Rudi mengatakan begini. Tulisan orangnya itu dibuatnya kan. Bisa nggak dibuktikan si mata hantu aku mengucapkan itu? Kan tidak ada. Dia nggak tahu kasus 2011. Waktu itu dia masih anak-anak. Si mata hantu anak kemarin sorenya itu. Ya, paham? Jadi diambil orang lah semua data-dataku. Kemudian dibuatlah fans-fan. Karena orang tuh nggak sanggup melawan aku berdebat. Jadi mencelakakan aku caranya begitu kawan. Difitnah aku seolah-olah menghujat segala macamnya. Pak Edi Prayitno. Prayitno. Itu paham sekali waktu itu. Ini tak mungkin Bang Rudi ini katanya. Ya, Mas Rudi. Nah, diambillah itu. Setelah itu dihujat. Akhirnya ada yang memasukkan di namanya inilah.com ya. Setelah itu heboh lah itu. Apakah aku lari ke luar negeri? Enggak lari. Kayak si Kudis. Lari terkencing-kencing. Yang heboh lah berita itu. Semua. Se-Indonesia kan. Tapi aku enggak lari kawan. Kenapa? Aku bertanggung jawab terhadap apa yang kulakukan. Aku berdoa. Bapak sekiranya bisa cawan ini berlalu daripadaku. Biarlah berlalu. Berlalu kawan. Itu biar kalian tahu. Paham enggak? Dibilang aku lari ke Nias. Namanya si mata hantu. Isi kepalanya kan tidak ada. Kalau ada tidak kan dibilangnya aku ke Nias kawan. Orang aku jelas-jelas masih di si Francisca tahunya itu rumah aku di mana lah. Waktu itu aku di Harapan Baru. Ya pulang ke rumah mamaku. Kenapa pulang? Karena di Pekanbaru waktu itu udah panas. Dan rukoku itu habis semuanya isinya komputer semua. Mana pernah series tipu seperti itu. Aduh. Yang hebat kali lah dia mampu seperti aku. Nggak mampu dia kawannya. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi dulu ya. Halo Pak Bom. Halo Jangkar lah. Halo, selamat malam. Malam, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ternyata bukan Pak Bom. Silakan. Bukan Pak Bom ini. Aku ini aja menyampaikan kalau Mata Pisau itu lagi live bahas tentang Bang Rudi yang laginya ada video-video dulu berdiri di GBI Kairos kan namanya itu. Nah sekarang Bang Rudi itu lagi live. Coba ke sana lah atau gimana gitu. Apa nak suruh dia ke sini kalau berani? Dia kan penakut itu, dia PC the King, nggak mau ngaku dia PC the King. Ada yang masuk kemarin dari Medan kan ada yang mengasih 5 juta. Oh bukan aku tuh. Udah aku bilang Bang Rudi lagi live itu. Silahkan. Bagus kan daripada keluar masing-masing kan. Oke itu aja Bang. Suruh dia naik, kita PK biar kelihatan dulu. Ya, sila ke sana ya, bilang dia naik ya. Karena kalau aku naik ke sana nanti di mute malas aku. Itu lagi. Oke. Itu aja, makasih ya. Siap, terima kasih Pak Jangkar ya. Ke tempat si Edis aku naik, ke tempat Sokatul naik, ke semua naik aku. Orang itu nggak berani naik ke sini kan lucu. Lucu orang lawak. Pelawak semua. Halo, selamat malam. Kokoron. Shalom. Halo, malam. Silakan. Bang Rudi Yohanes, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat ilmu ini kawan. Supaya kamu dapat berdoa. Apa kabar, Lai? Kabar baik, silakan kami dengarkan. Luar biasa ya. Luar biasa Bang Rudi, saya memahami bahwa perjuangan Anda selama ini kan mungkin yang nggak kelihatan, orang lain nggak tahu. Tapi sebagai sama-sama anak Tuhan, saya pelayanan di FGB MFI, kita melayani orang, jadi kita menyadari bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau enggak, kita nggak bisa menguasai diri, kita mana bisa tenang Bang. Menurutmu Sedis menguasai diri enggak ketika mengatakan, aku mengajak dia berdebat, terus dia mengatakan, Rudi kalau kau mau berdebat dengan aku, urusi dulu, Rudi semua orang anak Batak, kau makani uangnya, kau habisi, kau cop.
Menguasai diri nggak tuh? Objektif ya. Bang, yang penting dalam hidup kita itu harus berbuah, Bang. Ya sudah, nggak berani objektif. Aduh, khotbah lah kau dek, lebih pandai aku berkhotbah dari kau. Ya, nggak ada yang netral. Jadi di tempatku ini jangan kalian cakap kotor ya kawan ya, gaya kalian selangit. Makanya aku bilang, ayo objektif. Ketika ini kan gampang, saya netral ya jawab aja. Ya itu nggak bagus, nggak menguasai diri. Kan sudah jelas ku jelaskan. Ada si Edis namanya ya, Edis TV. Ketika ku ajak berdebat, tiba-tiba dia menyerang pribadiku. Itu menurutmu bagaimana? Ya jawab saja lah. Ya betul Alexander, ini belah bambu. Jadi mereka ini maunya aku diinjak, saya dinaikkan dan dipaksa aku bertobat, dipaksa aku mengalah. Pokoknya aku serba dipaksa lah. Halo, orang Tommy Anggiku, selamat malam. Jangan lae, aku Tagalung. Kenapa lae? Tunggu dulu, tutur kita luruskan dulu. Aku Tagalung. Oh, Oke. Manggil abang udah, aku panjang kali cerita mulai, Bang. Gini Bang, kenapa abang gitu benci kali lihat si Edis? Sementara abang itu pelayan, seorang pelayan apa harus gitu Bang? Selalu menjelek-jelekkan Edis. Oke, aku jawab ya, matikan mic-mu biar jangan double. Apa definisi benci? Perasaan aku nggak pernah benci sama si Edis, ketawa-ketawa ajanya aku. Ketika aku membahas si Edis bukan berarti aku benci. Nanti ketika koran atau media televisi membahas Prabowo bukan berarti benci. Ya, itu adalah hal biasa. Oke. Terus kamu bilang pelayan. Saya belum pernah terdaftar pelayan di gereja manapun selain GBI Bet Rafa. Saya di situ terdaftar pelayan. Tapi beliau sudah meninggal, bapak yang mendirikan. Waktu itu saya bilang saya pun jadi nggak nyaman situ ya, saya nggak di situ lagi ya. Cobalah tunjukkan apa menurutmu yang membuat kau berkata begitu sama aku. Silakan. Sekarang gini Bang, aku setiap buka TikTok, abang itu, piti abang selalu lewat di berandaku di TikTok. Jadi selama ini yang perhatikan piti-piti abang, istilahnya menjelek-jelekkan Edis, kasih di mana alamatnya Edis di Amerika, selalu kayak mana dibilang Bang ya. Intinya abang mau menjatuhkan gitulah. Bahkan abang masuk ke komalnya agama sebelah dengan semangatnya abang dengan agama sebelah menyudutkan Edis. Bertobatlah Bang, bertobat aja Bang. Oke. Di mana di Alkitab diatur itu menjadi sebuah dosa sehingga kau harus bertobat? Mana kan abang kan selalu ini istilahnya menjatuhkan, menjelekkan Edis terus, yang Edis yang uang. Tahu nggak kau, sebentar dulu, sebentar. Tahu nggak si Edis ketika ku ajak berdebat, dia mengatakan aku pemakan donasi. Bukannya berdebat tapi malah mengata-ngatai aku. Tahu nggak kau tuh? Tahu. Nah, ketika dia tahu, berani nggak kau masuk ke komalnya menasihati dia? Abangku itu kan hanya ajak berdebat. Kenapa kau serang pribadinya? Itu kan masalah dia dengan Rudi Simamora, biar mereka menyelesaikan. Berani nggak kau bilang itu ke Komal Sedis? Sekarang gini Bang, kita sesama Kristen. Bela bambu. Sedis itu bukan Kristen, dia saksi Jehovah. Teman-teman, kasihan sekali melihat herder Edis Tipu yang satu ini. Mukanya sudah setengah pecah menahan tangis saat membela junjungannya si Edis Tipu. Terlihat jelas dia mati-matian mencari alasan, memelintir fakta, dan memaksakan pembelaan. Padahal semua kebohongan bosnya itu sudah terbongkar satu persatu. Semakin keras dia membela, semakin kelihatan kepanikan dan putus asa yang ia tutup-tutupi dengan gaya sok tegas. Drama herder yang siap nangis ini justru makin mempermalukan Edis Tipu di depan publik. Kenapa saksi Jehovah? Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan. Ya, ini politik bela bambu gitu kawan, satu diinjak, satu diangkat. Enggak objektif. Makanya aku bilang orang-orang ini isi kepalanya kotoran semua. Sok-sok bijak, sok-sok membawa ajaran Yesus. Kalau memang kau ikut ajaran Yesus, salah pergi juga kau. Biar jangan ada bela bambu. Irfan Frio Utomo, selamat malam Pak. Silakan, apa yang mau disampaikan kami dengar. Saya sih enggak usah sih. Saya cuma mau tanya itu progresnya si Edis gimana?
progres tentang apa? Rumah Bukan. apologet Ini kumpul ada kebo. ada dua. Satu tentang bagaimana reporting dia terkait lembaga hukum, status dia sekarang gimana? Apakah sudah ada yang report? Ada tangkapan atau belum? Terus sama yang itu donasi untuk pembuatan rumah nggak jelas itu gimana gitu? Itu rumah kumpul kebo. Iya, kok ada itu apa namanya? Foto itu tadi. Lagi transaksi apa dia? Katanya dia sudah membayar DP rumah kumpul kebo. DP transaksi rumah kumpul kebo antara Edis Tipu dan Sopiatul. Jadi dibuatlah gambar tangan begini ngasih uang ada 2 ya. Sementara foto series tidak ada di foto memberikan uang itu. Kan kacau kawan. Oke, cuma foto-foto nggak jelas gitu ya. Progres untuk melapor-lapor itu sebenarnya saya nggak ngurus itu kawan. Kalau mereka mau ya silakan, udah kutunjukkan caranya kan. Tapi kalau dari info yang masuk ke Bang Rudi itu apakah ada atau belum ya? Ada tapi nggak banyak lah, karena nggak semua lah mau nginfokan. Itu kalau sudah di-report ke lembaga administratif itu ada respon berapa lama Bang? Cepat kok, katanya ada kemarin yang apa itu langsung direspon. Cuman mungkin mereka ngumpul gak ya? Ya itu makanya sekarang ini sudah bergeser, berpindah. Maaf ini dulu ya, kalau dulu kan Ucil yang suka buat petisi, report-report. Kalau sekarang enggak. Oten kan ada itu si Yuli membuat petisi gini 14.000 lebih kawan, cepat kali. Mereka yang suka kali sekarang gitu. Oh. Tapi nanti kalau misalnya ditanggap, direspon itu berarti dia dihukum secara apa? Kalau dari Amerika dipulangkan ke Indonesia. Oh, dipulangkan ke Indonesia. Jadi teman-teman muslim, aku juga muslim nih. Kalau kalian memang sudah report, ayolah coba sekarang kita report gitu kan. Kalau kita memang jengkel dengan apa yang dia ucapkan tanpa ada dasarnya si Edis, kita report. Tapi yang dipesankan oleh Bang Rudi yang kemarin itu di notis, itu adalah reporting tentang kesalahan administratif. Jangan kesalahan tentang penghujatan agama, nanti malah nggak direspon sama pihak lembaga gitu kan. Karena Amerika itu menjunjung hak asasi manusia, caci maki agama di sana itu nggak masalah gitu. Tapi lebih ke legal standingnya dia di Amerika gitu. Tapi di Amerika statusnya berarti apa Bang? Ilegal. Statusnya di sana ilegal, tapi dia bilang pekerja, jadi pekerja ilegal lah itu. Pekerja ilegal. Ya, makanya aku bilang jangan laporkan kalian, dia sudah menghujat, dia jangan. Laporkan aja bahwa dia itu menggunakan visa pekerja tetapi atau ilegal lah gitu ya, tetapi dia memungut donasi pakai Zile. Zile itu ya, tuliskan nomor Zilenya. Bang Rudi, itu boleh nggak di-spill untuk alamat laporan itu di mana Bang? Ada nggak di situ di komentarnya Abang? Cari aja ICE namanya, ICE. Di US. Bantu. Gimana caranya lagi ya? Aduh, ku cari. Nanti lah. Di Bali Bang. Kameranya di Bali. Tunggu, ku cari dulu. Nanti ku cari lah ya. Aku kadang lupa-lupa. Suka sama saya juga kan, karena juga saya debater lah. Cuma bodo amat, aku lagi nggak suka aja sama Edis. Tunggu ya. Di mana ku taruh dia? Edis dijadikan ujung tombak buat menghujat nggak punya ini. Dan disanjung-sanjung orang DO disanjung, dokter nggak disanjung. Oten ini kulihat sekarang makin gila, ya. Dokter nggak disanjung, dokter Neki Ngadas, orang DO disanjung. Tak kemana lah orang sekarang. Tar, cari. Jadi nih ya, saya bukan saya merendahkan seseorang gitu, enggak. Cuma dari segi narasi yang dibangun, deskripsi yang dia sampaikan terhadap orang-orang ketika berdebat, beradu argumen, itu mencerminkan bahwa kualitas seseorang. Nah, kualitas seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia informasikan kepada khalayak publik. Nah, ini dia. Tidak bisa gitu dengan baik menarasikan ini itu. Dia. US Immigration and Custom Enforcement. Nah, di sini ada emailnya. Kalian kirim email di sini. Kasih nama, alamat, kasih juga si data kalian lah, kasih dulu baru data si Edis. Namanya Edis Dabutar bilangnya. Sesudah itu dia menggunakan Zile. Dia masuk itu ilegal, kerja dia di sana tapi memungut donasi ke Indonesia. Karena di video si Edis sudah dihapusnya Zile-nya itu ya. Jadi situlah bilang. Prediksi tinggal di Los Angeles bilang aja. Oke, gitu aja ya.
Oke, thank you bang kalau gitu bang. Nih, Siap, terima kasih. Menurut klaim yang disampaikan oleh Rudi Yohanes, inilah cara yang ia sarankan untuk melaporkan Edis tipu. Ia menuding bahwa status Edis di Amerika diduga sebagai imigran gelap yang bekerja secara ilegal, atau mungkin dia tidak bekerja, sekaligus tetap menggalang dana dari Indonesia, sesuatu yang menurut Rudi Yohanes dapat dianggap pelanggaran serius di negara tersebut. Rudi Yohanes bahkan menyebut bahwa bila laporan melalui situs resmi yang ia bagikan semakin banyak, maka besar kemungkinan Edis tipu bisa menghadapi proses hukum hingga berujung deportasi. Drama pelaporan ini pun makin memanas, seakan menunggu kapan bom waktu itu benar-benar akan meledak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.